kenaikan berat badan baby itu bukan melulu dipengaruhi sama kayak ASI yang berkualitas. Halo, ketemu lagi sama aku Mam Uung. Yang belum lihat-lihat YouTube sebelum-sebelumnya, ayo dicek dulu dari yang pertama kali bikin sampai yang sebelum ini juga. Terus jangan lupa kalian wajib subscribe. Aku tunggu sekarang. Subscribe dulu, subscribe. Nah, kalau sudah subscribe, jangan lupa juga follow Instagramnya mamuung.id. Terus kalau misal kalian mau sharing-sharing juga kita selalu open 24 jam untuk sharing-sharing. Tapi kalau misal aku nggak balas, maaf berarti aku lagi tidur. Hari ini aku mau membahas masalah pencernaan. Karena pencernaan itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat krusial banget. Tapi sebelum aku masuk ke materi lebih lanjut, jangan lupa subscribe. Sekarang dulu wajib subscribe baru aku lanjutin ke materi. Sudah subscribe mami-mami? Subscribe ya. Apalagi kalau semisal mami-mami itu punya temen yang sekiranya butuh video ini, kalian juga boleh bantu sharingkan video ini supaya makin banyak yang bisa kita bantu, makin banyak yang bisa kita support. Dan jangan lupa juga temennya disuruh subscribe. Oke, kalau kalian udah subscribe, kalau kalian udah subscribe, langsung aja kita masuk ke materi. Jadi hari ini aku mau bahas tentang pencernaan, di mana pencernaan ini adalah otak kedua. Pencernaan ini juga mengambil alih terbesar lah penyerapan nutrisi, gizi-gizi anak kita itu semua juga diprosesnya, diserapnya itu semua kuncinya ada di pencernaan. Jadi Mam, kenaikan berat badan baby itu bukan melulu dipengaruhi sama kayak ASI yang berkualitas, terus misal dipengaruhi oleh makanan, misal baby sudah makan dipengaruhi oleh makanan-makanan yang dia makan. Tetapi faktor utamanya itu juga ada di pencernaan. Kalau semisal ASI-nya sudah berkualitas, makan yang dimakan sudah bagus banget, vitaminnya mahal-mahal, tapi kalau pencernaannya nggak sehat juga itu sama aja bohong. Makanya kenapa di sini aku mau sharing pengalaman aku pribadi, karena dulu Marvel itu juga bermasalah banget di pencernaan. Dari dia kecil sampai dia gede itu dia berpengaruh banget, maksudnya bermasalah banget sama pencernaannya dia. Nah sebelumnya aku membahas dulu gangguan-gangguan pencernaan baby itu banyak. Yang pertama itu ada muntah. Muntah ini bukan gumoh ya Mam, beda. Jadi muntah itu kalau semisal baby kalian habis nenen langsung muntah semua keluar. Kalau gumoh itu kan mungkin cuma sendawa sama gumoh sedikit. Kalau muntah ini betul-betul sampai bior. Nah muntah ini yang kalian perlu waspadai ketika udah muntah disertai sama demam, disertai dengan baby rewel, terus jadi males nyusu, itu udah langsung bawa ke DSA aja. Yang kedua itu ada reflux. Reflux itu sama kayak kita tuh mah. Kalau kita mah tuh otomatis kan perut kita nggak enak, perut kita sebah, terus kayak di kerongkongan ini terasa panas. Nah itu baby juga bisa mengalami hal seperti itu. Kenapa sih kok bisa baby kayak gitu? Itu karena pencernaan baby juga belum sempurna. Yang ketiga ada perut kembung ya. Kalau perut kembung sudah sangat wajar, kita pasti semua tahu. Faktor utamanya bisa karena dari penggunaan dot yang nggak tepat. Juga ketika kita nenenin itu pelekatan nggak tepat, itu juga bisa menyebabkan perut kembung. Nah cara gimana sih ngatasin perut kembung? Yang pertama itu ya harus disendawakan. Kalau semisal nih baby kita kan nenen banyak terus nggak mau sendawa gimana? Bisa coba gini, nenen sebentar, terus dilepas dulu, sendawain dulu, baru lanjut nenen lagi. Itu juga menghindari untuk baby itu gumoh dan muntah, seperti itu. Terus yang ketiga ada diare. Diare ini ya karena terkontaminasi virus ya Mam ya, bisa mungkin kalau misal kita pakai botol susu kita, mungkin kita nyucinya kurang bersih, atau tempatnya mungkin juga nggak bersih, nggak steril, seperti itu harus disteril, mungkin nggak disteril. Terus kayak penyimpanan sufornya kah, seperti itu. Misal kalau kita ASI, bisa jadi karena tangan kita mungkin kotor pada waktu kita, atau misal payudara kita nggak dibersihkan. Namanya virus ya Mam ya, virus itu menyebarnya cepat sekali. Nah yang paling terakhir ini adalah kolik. Kolik ini yang banyak mami-mami itu mungkin masih belum paham di sini. Jadi sebetulnya ciri-cirinya semua tuh hampir mirip-mirip, Mam. Seperti kayak baby gelisah pasti. Terus biasanya tuh kayak mereka nangis-nangis seperti itu kan karena mereka gelisah. Jadi ternyata baby itu bukan melulu nangis itu karena ASInya kurang. Nah, biasanya kan kayak gini tuh kita berasumsi ASI kita tuh kurang. Padahal tuh nggak melulu baby menangis tuh karena ASInya kurang. Bisa jadi kayak dulu Marvel tuh setiap mau sendawa,
kan mungkin kalau kita kayak habis makan mau sendawa terus kita nggak bisa, tuh kan kayak ada yang nyangkut di tenggorokan kan. Nah itu kan rasanya nggak enak. Kalau kita bisa mengekspresikan, duh nggak enak, kita bisa bisa seperti itu. Tapi kalau baby tuh belum bisa ya kan, dia masih masih mau ngangkat kepala aja belum bisa gitu loh. Makanya biasanya di situ mereka akhirnya menangis karena merasa nggak nyaman. Nah jadi kita juga sebagai orang tua itu kita wajib mengenali, ini anakku kenapa ya, apa benar nih karena kurang ASI, atau mereka karena nggak nyaman itu karena pingin sendawa atau karena perutnya kembung. Nah di sini aku mau membagi tips sedikit. Kalau semisal habis nenenin, entah itu dari payudara langsung atau dari botol, dari media apapun, wajib baby itu disendawakan dahulu. Kalian bisa tepuk-tepuk, kan ada ya caranya, banyak ditepuk-tepuk seperti itu. Terus aku juga rutin sih dulu memijat I love you ke Marvel, itu rutin. Terus kalau semisal kalian takut memijat I love you, itu kalian bisa memijat searah jarum jam. Jadi gerakan memutar searah jarum jam. Misal pakai minyak itu searah jarum jam juga bisa. Terus setelah itu juga sering mengayuhkan kaki kayak gerakan sepeda itu. Nah yang paling membantu juga itu adalah menjemur baby. Entah kenapa ketika kayak misal aku dulu setiap rutin jemur baby, Marvel tuh juga tidurnya lebih nyenyak. Mungkin karena dia kerasa hangat, kerasa lebih nyaman juga seperti itu. Terus kalau semisal yang paling parah di kolik ini, itu kan karena bukan biasanya sih, kolik ini ciri-cirinya tuh pasti baby itu ada menangis di jam-jam tertentu, terutama itu di subuh sama di dini hari, seperti itu kan. Itu pasti mereka tuh nangis, nggak berhenti-berhenti kadang kayak gitu. Marvel dulu juga kayak gitu. Nah, ini adalah video part 1 di mana aku mau menjelasin secara global. Nanti di video part kedua, aku akan menjelaskan secara mendalam pada saat itu apa yang dialamin Marvel masalah pencernaannya, sampai sekarang gimana caranya Marvel tuh bisa pencernaannya jadi sehat. Nah, pencernaan yang nggak sehat ini juga bisa menyebabkan banyak hal, seperti daya tahan tubuh yang menurun juga. Itu juga faktor utamanya karena pencernaan. Jadi pencernaan nggak sehat itu banyak banget ya faktor-faktornya. Kalian tuh maksudnya bisa daya tahan tubuh nggak sehat, nggak bagus. Otomatis kalau imunnya turun, bisa kena flu, bisa gampang sakit, terus bisa baby juga maksudnya nggak nyaman. Jadi serba salah semua seperti itu kan. Makanya kenapa setiap kita mungkin sudah berusaha sebaik mungkin untuk urusan perasian, tetapi kadang kita itu lupa. Ternyata tuh untuk faktor menaikkan berat badan baby tuh nggak melulu masalah apa yang dimakan baby, tapi juga di dalamnya ini kita perlu benarkan dahulu seperti itu. Jadi mungkin bisa nih kayak dikasih probiotik. Probiotik itu bagus sekali. Kayak Marvel tuh dari usia 2 bulan aku sudah kasih probiotik. Nah itu juga faktor utama karena dulu Marvel pernah kena kolik. Terus habis itu karena bisa pencernaan yang nggak sehat itu juga sebabin alergi. Alergi itu kan karena ada daya tahan tubuh, kayak tubuh itu rentan terhadap sesuatu. Makanya dia tuh kayak menganggap makanan ini mungkin sebagai sebagai musuh. Makanya tubuh namain, akhirnya keluar alerginya kayak gitu. Nah, makanya kenapa di sini aku bilang pencernaan itu penting banget. Pencernaan ini memegang hampir 80% kayak dia otak kedua lah, anggapannya tuh pencernaan ini otak kedua. Nah, di sini aku juga ada ya baca kayak menurut jurnal juga seperti itu. Jadi mereka tuh juga bilang loh, saluran pencernaan yang sehat itu juga berpengaruh banget terhadap mood dan perkembangan kognitif anak. Nah, jadi kita perlu ingat ternyata untuk menunjang berat badan anak, untuk menunjang anak yang sehat, kita nggak usah fokus ke berat badan anak lah ya. Yang penting tuh anak sehat kan, mesti kayak gitu ya. Tapi ternyata anak yang sehat itu juga didukung sama pencernaan, di mana pencernaan yang sehat, pencernaan yang bagus, dia bisa mencerna nutrisi, bisa mencerna setiap makanan yang masuk, itu akan berpengaruh banget terhadap kesehatan dia. Kesehatan itu bukan kesehatan fisik juga, bukan kesehatan fisik aja, tapi juga kesehatan mental anak kita. Jadi mulai sekarang kita sebagai ibu itu juga harus fokus ke masalah pencernaan anak. Kadang tuh kita salah fokusnya cuma anakku gendut. Nah, padahal gendut itu juga belum tentu sehat, iya kan? Kurus juga belum tentu itu berarti penyakitan. Kurus itu juga belum tentu berarti itu jelek kayak gitu. Yang penting anak kita sehat. Nah, sehat itu ternyata bukan hanya tentang apa yang dimakan anak, tapi juga apa yang ada dalam tubuh anak kita. Makanya mulai sekarang kita harus juga perhatiin untuk kesehatan pencernaan anak kita. Ini aku video part 1, nanti aku akan lanjutin ke part 2, di mana di part 2 ini aku lebih membahas pengalamanku ketika Marvel itu
pencernaannya nggak sehat dan gimana cara aku sampai sekarang akhirnya Marvel itu bisa naik berat badan, itu juga aku support dari pencernaan dia. Oke, sekian dulu pembahasan yang part 1. Jangan lupa di subscribe supaya kalau misal nanti aku upload yang part 2, kalian tuh langsung dapet notifikasi seperti itu. Dan jangan lupa juga kalau semisal ada teman-teman yang membutuhkan, tolong diinformasikan supaya besar harapan aku, kita itu bisa semakin banyak semakin banyak bisa kita rangkul, semakin banyak mami-mami itu yang smart, yang kuat, yang bisa tahan badai. Karena ketika otak kita ini penuh dengan informasi, pasti kekhawatiran-kekhawatiran itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kita tuh udah tahu, oh ternyata dari masalah ini tuh penyebabnya ini, masalah ini tuh karena begini. Kita udah tahu semua seperti itu. Jadi jangan lupa subscribe, oke mami-mami, supaya nanti ketika aku upload part 2-nya juga kalian bisa langsung lihat.